Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kemas Sablon Digital. Salam berkreasi. Teman, hari ini gue bakal ngajak kalian untuk produksi kaos. Ini ada produksi kaos 10 piece dan ini pakai model raster. Jadi langsung aja gue akan kasih lihat untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Ini ngeblok hitam ya, cuma paling nanti akan kita raster aja biar hasilnya lebih bagus. Sekarang kita akan coba untuk edit-edit dulu ya. Oke, sebelum kita mulai bikin rasternya, kita akan masukin dulu filenya ke sebuah software namanya Upscale. Jadi software ini fungsinya untuk mempertajam dan memperbesar gambar asli yang kira-kira memang kurang bagus lah gitu aslinya ya. Jadi kita akan mempertajam dan memperbesar skalanya di software ini. Nanti mungkin penjelasan untuk lebih detailnya akan kita bahas di video berikutnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini hasilnya lebih bagus dari yang sebelumnya ya. Terus kita masukkan ke software Photoshop yang udah terinstall atau terpasang si plugin rasternya atau add-on rasternya. Di sini kita setting-setting, kita sesuaikan. Ini udah pernah gue bahas juga di video-video sebelumnya yang tentang si raster ini. Kalian bisa coba pelajari aja di sana. Dan di sini kalau kita perhatikan ini bagian tepiannya itu terlalu kaku ya, terlalu tajam, terlalu runcing, terlalu lurus setelah kita tadi coba raster. Jadi di sini kita akan coba kasih aksen aja dulu di pinggirnya. Kita akan buat lebih abstrak dengan menggunakan brush tool yang mode eraser atau dihapus lah ya pinggirannya. Jadi biar nggak terlalu kaku atau terlalu tajam seperti tadi. Di sini kita akan coba-coba dulu pakai mode-mode tool brushnya yang bawaan dari Photoshop yang normal seperti ini. Ya kita coba rapihkan seperti ini, tapi ternyata ini kurang bagus kayaknya. Jadi kita akan coba ganti brushnya yang lebih detail, lebih kecil mungkin ya. Dengan size-nya mungkin kita akan sesuaikan sedikit. Nah, di sini kita akan coba hapus tepiannya. Kita cari-cari ya. Sebenarnya ada cara yang lebih simple sih, tapi ini kita akan menggunakan fitur yang ada bawaannya dari Adobe Photoshop-nya itu sendiri ya. Jadi kita nggak pakai plugin-plugin tambahan. Jadi kita cukup pakai main di brush aja, main di brush tool seperti ini. Ya agak sedikit manual sih, tapi ya nikmati aja prosesnya ya. Jadi kita akan coba seperti ini, biar nggak terlalu kaku lah di pinggirannya. Terus sampai ke bawah. Nah, jadi kalau seperti ini kan jadi lebih nggak kelihatan kepotong gitu ya untuk framing pinggirannya ya. Jadi ya agak lebih abstrak. Ditambah nanti kalau udah dikasih raster dia bakal lebih. Nah, kita sebentar. Oh, sorry. Ini backgroundnya tadi belum kita akan sambil ngerapihin lagi. Ini bukan pakai yang erase ya. Jadi pakai brush. Jadi pakai model brush ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita klik yang rasternya, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini jarum adjustnya kita sesuaikan seperti ini. Yang paling kanan jangan sampai ada di tepian paling tinggi itu spike-nya. Yang penting disesuaikan aja. Kemudian udah, kita tunggu prosesnya sampai selesai dan hasilnya seperti ini. Kita lihat di bagian pinggirnya udah nggak terlalu sekaku yang tadi ya. Agak lebih bagus lah ini dibandingkan yang tadi yang sebelumnya belum kita buat apa namanya kontur-kontur atau motif-motif abstrak di pinggiran ya. Oke. Dan kemudian ini kita tinggal sesuaikan aja untuk apa ya? Untuk pinggirannya kita crop lebih masuk ke dalam. Kalau yang kanan nggak perlu kayaknya paling hanya bagian yang bawah aja sama yang kiri nih kita masukin ke dalam sedikit. Dan selesai, sudah seperti ini, tinggal kita ekspor aja. Kita ke file, save as, kemudian ini pilih yang PNG, terus kasih nama Zoro belakang, kemudian ini kompresinya pilih yang non, interlace-nya juga tadi pilih yang atas, kemudian save dan selesai untuk sablon raster untuk yang bagian depannya ini ya. Jadi sekarang kita akan bikin tulisan yang bagian belakangnya. Untuk yang bagian belakangnya sebenarnya cuma tulisan aja, Zona Rokan ya. Cuma fontnya kita harus download dulu karena
Fontnya ini kebetulan lagi nggak ada di komputer gue ya, jadi kita akan download dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Dia menggunakan bebas new yang reguler kalau nggak salah. Oke, kita coba utak-atik dulu. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini fontnya akhirnya dikirim sama customernya ya, karena kebetulan gue yang reguler nggak ada. Nyari-nyari di download juga belum ketemu. Mungkin ada, cuma gue belum nemu aja gitu. Jadi udah selesai semuanya. Nah, hasil rasternya jadi seperti ini ya. Nah, sebelumnya kayak gini. Kalau misalkan dikasih blok warna hitam kayak gini, itu nanti bakal kaku banget di kaosnya. Jadi kurang enak lah. Bisa gerah, bisa gampang lecek, dan segala macamnya lah pokoknya. Akhirnya kita memutuskan untuk raster. Jadi kita ilangin warna hitamnya. Terus untuk di bagian-bagian pinggirannya ini kita kasih dot-dot raster seperti ini. Ini sih gue namanya semi raster ya, karena gue nggak tahu istilah yang pasnya apa, jadi gua kasih namanya semi raster aja. Nah, ini jadi ada warna-warna apa ya, main color lah bisa dibilangnya, itu nggak gua raster, jadi biarin aja. Nah, kayak tulisan gini ini nggak di raster karena itu penting untuk info ya, karena tulisan itu biasanya mengandung informasi lah, mengandung konten. Terus untuk yang kayak bagian pinggir-pinggiran ini kan tadinya gradasi, jadi ini dibikin raster, semi raster. Tapi kalau yang warna-warnanya highlight itu nggak di raster ya, ini udah full seperti ini. Jadi ini bisa jauh lebih mengurangi tingkat kekakuan yang sangat terkenal di DTF ya. Itu bakal sangat kaku, apalagi kalau full seperti ini, hitamnya di print semuanya, ini bakal kaku banget. Nah, ini bagian depannya nanti seperti ini. Terus untuk bagian depannya tulisannya seperti ini warnanya kayak krem-krem gitu ya. Orangnya minta disamain dengan, ini dibikin sendiri ya, orangnya minta ini disamain dengan tulisan yang bawah ini, warna kremnya kayak gitu. Jadi ini udah tinggal di print aja. Sekali lagi, ini bagian depan, ini bagian belakang. Jadi nanti kita print, kita siapkan dulu printernya, dan jangan lupa kita makan ketoprak dulu ya, karena sekali lagi biar mood kerjanya enak kita harus sarapan dulu gitu teman-teman. Sambil nunggu si Om Rapi, sekarang masih jam 8:30, mungkin setengah jam lagi sampai dia. Oh ya, kalau kalian berminat dengan Action atau pluginnya si Photoshop ini, kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi, kalian bisa beli di sana. Kayak gitu ya, kalian bisa coba-coba. Jangan lupa cobanya pakai CS6 atau 2024 untuk Photoshopnya, karena baru 2 seri itu yang gue coba dan bekerja dengan baik. Kalau misalkan seri lain yang model yang portable mungkin, atau CC atau apapun, kalian bisa tes-tes aja sendiri, kayak gitu ya. Nah, untuk desainnya tadi udah selesai kita bikin. Sekarang kita akan siapin si printer DTF Jaka-nya. Ini ada 2 kebetulan di sini. Kita akan pakai yang ini karena ini udah sering kali dipakai ya. Ini seringnya nganggur, jadi sesekali kita pakai lah. Dan ini lagi diaduk tinta putihnya karena ini udah ada ink shakernya otomatis. Nah, jadi dia sekitaran 40 detik mati dan 40 detik nyala, dan 20 detik mati. Kenapa seperti itu loopingnya? Karena biar tintanya keaduknya nggak terlalu lama yang bisa menyebabkan itu berbusa. Nah, jadi kita biarin aja dulu ini keaduk. Tadi udah beberapa kali puter ya adukannya. Mungkin udah 2-3 kali. Sekarang berikutnya kita akan sedot damper dan cleaning, kemudian nozzle check. Hasil nozzle checknya bagus, baru kita print yang desain tadi. Seperti itu. Nah, jadi hasil cetaknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada beberapa bagian yang memang nggak raster, karena itu adalah warna-warna highlight yang harusnya memang muncul kayak huruf Z ini. Nah, kemudian untuk bagian-bagian pinggir yang gradasi itu kita raster dan tulisannya enggak gitu ya. Makanya ini dibilangnya semi raster. Dan untuk warna hitam yang pekatnya, baik itu di dalam badan karakter ini nih si Zoro-nya, kemudian sama di pinggirnya itu kita cabut warna hitamnya. Dan itu cukup pakai satu plugin aja ya, plugin raster yang ada di Kreasi kayak gitu. Plugin Photoshop Action, dibilangnya Action. Oke, sekarang ini setelah di print kita akan kasih powder. Setelah di powder baru di oven. Kita kasih powder dulu ya.
semut bisa aja masuknya. Ditutup rapat ya. Kebanyakan semutnya semut-semut yang itu, yang terbang itu, yang ada sayapnya. Iya. Nah, setelah di powder kita gantung dulu di sana karena ovennya ini belum dinyalain ya. Kita lanjutin dulu untuk ngeprintnya. Nah, untuk oven nih sedikit tips buat teman-teman mungkin ada yang kelewat. Nah, biasanya kalau oven lagi nggak dipakai, ini kabel atau ducting, ini namanya ductingnya atau pipa fleksibelnya, selalu gua taruh ke wadah kayak gini karena biar cairan hasil pembakarannya tuh terkumpul atau terbuang gitu ya. Nih kayak gini dia. Jadi kayak minyak-minyak gitu. Ini karena produksinya sedikit kemarin jadi minyaknya sedikit. Bayangin kalau produksinya banyak, itu bakal banyak banget minyaknya. Dan itu nanti bisa aja menyebabkan rusak. Jadi kita akan nunggu dulu beberapa lembar, setelah itu baru kita nyalain mesinnya ya. Jadi biar lebih hemat listrik, jangan sampai kebanyakan terlalu banyak nganggurnya. Itu bisa boros listrik, jadi kita nyalainnya nanti aja. Mungkin setelah 5 atau 6 lembar lah. Kita akan bikin 10 ini. Ovennya lagi dipanasin dan sekarang udah panas, kita masukin nih, akan didemoin sama si Om Raffi. Jadi posisinya itu yang ada powdernya ngadep ke atas ya, karena di atas ini adalah pemanasnya lampunya. Dah tutup. Ini di ovennya kalau gue kisaran 300 detikan lah. Sebenarnya tergantung ini sih, tergantung suhu ruangan kalian ya. Bisa dari angka 240 sampai 300-an. Jadi disesuaikan aja. Pokoknya cirinya itu kalau kurang matang, dia si powdernya itu masih dalam bentuk serbuk. Itu cirinya kurang matang. Kalau terlalu matang, dia bagian pet filmnya, bagian yang plastik filmnya ini dia akan mengkerut dan agak kekuningan. Itu terlalu matang gitu ya. Jadi patokannya di situ aja. Jadi untuk waktunya sebenarnya tergantung dari suhu ruangan bahkan mesin oven yang kalian pakai juga gitu ya. Karena kan bermacam-macam ya mesin oven ini rakitannya. Jadi lihatnya dari tingkat kematangannya aja. Oke, setelah ini selesai, setelah di oven, ini udah ya Bi ya. Nah, udahnya hasilnya seperti ini nih teman-teman. Jadi dia sudah tidak berbentuk serbuk lagi, tapi bentuknya udah kayak licin gitu ya. Ini dipegang pun kalau misalkan udah kering nggak apa-apa. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, ini bisa didiemin sampai setahun juga, ini nggak ada masalah. Yang penting tempat penyimpanannya itu baik. Bisa di dalam box yang diisi humidifier, atau bisa juga di dalam plastik clip gitu, kalau misalkan kalian nggak punya box. Dan setelah seperti ini nanti akan langsung di-press, tinggal di-press sama Om Raffi. Nanti dia yang akan lanjutin untuk bikin video timelapse-nya gitu ya. Oke, selamat sore teman-teman. Ini udah sore jam 5 dan kerjaan semuanya udah selesai. Diselesaikan sama si Om Raffi dan dia sekarang lagi nge-packing juga karena alhamdulillah orderan di Shopee udah mulai datang terus ya. Jadi sekali lagi teman-teman kalau misalkan mau butuh tinta pet film powder bisa langsung aja ke Shopee, namanya Lajur Kiri.
Sorry Pi, ambil satu deh Pi kaosnya Pi, mau lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya ya yang tadi ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang ukuran S. Jadi bagian sini nggak ada, dicabut warnanya. Ini adalah hitam warna dari kaos. Kemudian yang raster itu yang pinggir-pinggirnya ini nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Yang gradasi-gradasi pinggir, ini kena raster. Sedangkan untuk warna-warna highlight, kayak huruf Z ini kan point of interest dari desain ini kan huruf Z ini ya. Sama tulisan ini, itu full. Nggak ada yang di raster. Kayak gitu. Terus, nah ini bagian belakangnya. Kayak gini, zona rokan. Ini sih nggak di raster sih, ini normal-normal aja. Yang di raster hanya bagian depan aja. Jadi ini akan lebih baik dan lebih enak dan juga lebih nyaman untuk digunakan ketimbang kalau misalkan ini di blok sesuai desain yang awal tadi ya, yang ada itemnya itu bakal di sini bakal kayak plastik banget lah. Nah, kalau ini enggak, ini kan kain. Nah, paling desain-desainnya di sini aja nih, ada tinta-tintanya nih yang banyak nih, yang agak kaku sedikit lah, karena memang DTF ya seperti itu. Tuh, tapi ya nggak masalah, segini udah oke banget lah. Oke, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu petualangan kita di video ini ya. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa teman-teman dapatkan. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.